Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muzakil Anam, MPDI, dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang dijelaskan pada video ini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum MKWK yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Penyelenggaraan mata kuliah ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 35 Ayat 3, yang menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama mengatur bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kurikulum nasional, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual mahasiswa sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata kuliah pendidikan agama Islam yang diberikan dengan bobot 2 SKS dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran yang diinginkan setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan PAI ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan ajaran pokok Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak, serta menumbuhkan sikap religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis Al-Quran, hadis, serta pemikiran ulama terkait persoalan kontemporer di bidang sosial, sains, teknologi, dan pendidikan dengan sikap kritis, terbuka, dan bijaksana. 3. Mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam membangun sikap moderat, toleran, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Mahasiswa mampu merancang solusi atau gagasan inovatif terhadap persoalan kehidupan modern dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar etika, moral, dan spiritual, serta mengkomunikasikannya secara ilmiah maupun praktis. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dengan metode yang beragam, diantaranya case-based learning, yaitu menganalisis terhadap isu-isu real keagamaan di lapangan, kemudian project-based learning, yaitu mahasiswa membuat proyek sebagai solusi atas permasalahan keagamaan. Beberapa proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa diantaranya adalah pembuatan poster, kemudian pembuatan video, konten video yang membicarakan tentang agama Islam dan isu-isu kekinian. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menelusuri berbagai referensi kredibel, serta menganalisis dan merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dibahas. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan semangat kampus berdampak, yaitu melalui pembelajaran yang partisipatif, di mana mahasiswa berperan aktif dalam menyampaikan gagasan, berdiskusi, serta mempresentasikan hasil analisis dan tugas yang telah dikerjakan. Dalam mata kuliah ini, penilaian dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen kognitif dan juga komponen partisipatif. Komponen kognitif terdiri dari 5 aspek, yaitu kehadiran, kuis, tugas, UTS, dan UAS yang totalnya 50%. Sementara untuk partisipatif, yang dalam hal ini berbasis proyek, maka penilaiannya 50%. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama penggunaan modul
yang telah disusun bersama dosen-dosen mata kuliah PAI yang lain, kemudian referensi karya dari ahli, dan yang terpenting adalah artikel bereputasi yang mutakhir yang membahas tentang kajian-kajian kekinian terkait mata kuliah dan materi yang diajarkan. Demikian paparan terkait mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ampu. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan agama Islam di kelas yang disajikan pada video dengan materi manusia dan agama dengan tujuan pembelajaran pertama agar mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia dalam perspektif Islam, meliputi terminologi manusia dalam Al-Quran, peran sebagai Abdullah dan Khalifah fil ard, serta kebutuhan manusia terhadap agama. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan fungsi agama sebagai pedoman hidup, sumber kedamaian, dan kontrol moral dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan secara moderat, inklusif, dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang Pak. Sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini apa materinya? Manusia dan agama. Oke. Tadi pagi saya sudah mengirimkan form ya. Oke, sekarang kita lihat untuk pengisian formnya. Jadi kita bicara manusia dan agama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah manusia bisa hidup tanpa agama? Jadi agak berat ini kelas ini. Karena ternyata yang menjawab bisa hidup tanpa agama ada 73%, sementara yang menjawab tidak bisa itu ada 26,7%. Oke, sekarang saya ingin tanya. Yang menjawab 73% ini, silakan angkat tangan. Oke, Mas siapa? Mas Adit dulu. Menjawab apa Mas tadi? Bisa? Bisa. Kenapa manusia bisa hidup tanpa agama? Karena menurut saya manusia itu melakukan kegiatan sehari-harinya karena atas dirinya sendiri Pak. Jadi tidak ada campur tangan dari Tuhan. Oke, manusia tanpa agama bisa. Karena tidak ada campur tangan, tidak ada. Oke. Selanjutnya, tadi oke, Mbak Amel. Karena kebanyakan agama itu sering menimbulkan konflik, Pak. Oke, agama konflik. Jadi malah lebih aman kalau enggak agama gitu ya. Oke, menarik. Jadi setidaknya ada 3 jawaban meskipun di sini juga yang menjawab yang lain juga ada penjelasan-penjelasan. Jadi menarik bahwa tapi jujur berarti tugas saya berat karena harus bukan mengembalikan apa ya, memberikan semacam pemahaman untuk yang menganggap bahwa hidup ini bisa tanpa agama. Meskipun saya garis bawahi, saya tidak sedang mencari yang benar atau mencari yang salah. Karena saya yakin setiap jawaban punya alasan. Mbak Amel punya alasan, Mas Adit punya alasan, Mas Arya juga punya alasan. Oke, termasuk yang menjawab tidak bisa. Kenapa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa agama. Siapa yang menjawab bisa? Oke, Mbak. Oke, Mbak Indi. Oke. Kalau menurut saya agama itu penting untuk pedoman hidup, Pak. Oke, pedoman hidup. Sudah? Oke. Selanjutnya Mas Arya. Iya, baik. Jadi manusia itu butuh agama sebagai penuntun untuk
bisa mengerti banyak hal, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum, kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada sama aturan gitu. Oke, aturan dan pedoman tadi ya. Ya. Oke, meskipun coba Mas Arya sama Mbak Indi dijawab lagi. Kalau memang agama itu punya aturan, punya pedoman, tapi kenapa sepanjang sejarah manusia agama selalu hadir selain dia menjadi pedoman ya, dia menjadi sebab atas terjadinya konflik-konflik yang ada. Kenapa sampai sekarang agama juga masih menjadi salah satu faktor konflik yang ada? Apakah agama mengajarkan tentang permusuhan? Iya. Pada prinsipnya Tidak. agama apapun ya itu pasti mengajarkan pada kerukunan, persatuan. Jadi bukan mengajarkan untuk konflik, mengajarkan untuk saling mencaci dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya agama itu ya hadir untuk mempersatukan semua. Berarti apakah agamanya yang salah atau siapa yang salah ketika terjadi konflik? Manusianya. yang memaknai. Manusianya. Oke. Baik. Jadi tolong ini digarisbawahi bahwa pada akhirnya ada dua hal yang harus kita ingat. Jawaban yang menjawab bisa hidup tanpa agama dan tidak bisa hidup tanpa agama itu sejatinya dia bisa dicari pembenarannya. Dari beberapa jawaban tadi, saya melihat bahwa ketika kalian menjawab bisa hidup tanpa agama, itu memaknai kehidupan hanya sekedar hidup. Jadi memang kalau sekedar hidup itu ya tanpa agama bisa. Nyatanya orang ateis kan tidak beragama bisa. Tapi apakah hidup itu hanya sekedar hidup? Jangan-jangan kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya kita sama kucing, sama kambing? Maka sebenarnya hidup itu kemudian kita harus punya yang dinamakan kehidupan yang bermakna. Nah, saya hari ini akan menghadirkan, saya ingin kalian membuka perspektif kalian. Saya tidak sedang mendoktrin, tapi saya ingin mengajak diskusi tentang bagaimana manusia dan kebutuhannya atas agama. Makanya di judulnya saya tulis hakikat kemanusiaan dan kebutuhan beragama. Gitu ya. Jadi saya harap nanti ketika ada yang bertanya terkait manusia dan agama, kalian bisa menjelaskan. Karena bagaimanapun kalian sebagai seorang muslim punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang itu. Oke, menarik. Sekarang kita bicara hakikat manusia dalam agama Islam. Oke, dalam Al-Quran itu ada setidaknya tiga terminologi, meskipun masih ada yang lain seperti Bani Adam dan seterusnya. Tapi setidaknya ada 3. Oke, saya tanya, namanya siapa? Ulia. Oke, kalau Mbak Ulia menemukan atau bertemu orang gila, itu Mbak Ulia masih menganggap dia manusia atau tidak? Manusia. Berarti kalau kemudian saya mengatakan dalam Al-Quran ada perintah ya ayyuhan nasut taku, hei manusia kamu bertakwalah. Kalau kemudian orang gila itu manusia, apakah dia termasuk dalam ayat itu? Orang gila suruh bertakwa? Tidak ya. Maka kita harus tahu bahwa ternyata Al-Quran itu sudah membedakan terminologi manusia itu berdasarkan fungsi dan berdasarkan perannya. Nah, ada kata al-bashar. Al-bashar itu adalah manusia sebagai makhluk biologis. Jadi dia butuh makan, minum, dan seterusnya. Pertanyaannya, orang gila butuh makan? Betul. Ya. Butuh minum? Ya. Betul. Meskipun cara makan dan minum beda. Oke, sekarang saya tanya lagi. Mbak siapa? Mbak Vivi. Oke, Mbak Vivi. Ketika ada bayi, itu disebut manusia apa enggak? Manusia. Tapi apakah manusia yang masih bayi ini kemudian terbebani perintah agama? Tidak. Tapi jadi manusia. Iya. Maka kita menyematkan bayi itu juga dalam kategori al-bashar. Artinya, secara garis besar ketika manusia itu tumbuh, maka dia al-bashar. Tapi beda lagi nanti ketika kemudian kita bicara al-insan. Manusia sebagai makhluk intelektual dan psikologis yang mampu menyerap ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, orang gila itu dia bisa berpikir enggak? Bayi bisa berpikir enggak? Dia masuk enggak ke al-insan? Enggak.
Belum. Maka hati-hati, jangan sampai kalian menerjemahkan Al-Quran hanya menghukumi sesuatu berdasarkan Al-Quran terjemah. Karena bisa jadi kalian salah menghukumi seperti menghukumi orang gila tadi. Nah, menariknya Islam, ketika manusia itu masih dalam taraf basyar, itu belum diwajibkan sholat dan sebagainya. Tapi ketika akalnya, makanya dalam fikih ada istilah akil balik. Seorang diwajibkan sholat kalau dia sudah berakal. Berakal itu setidaknya dia bisa membedakan yang benar dan buruk. Dan balik, itu kematangan psikologi. Kematangan biologis. Perempuan dikatakan balik ketika dia sudah menstruasi, laki-laki dikatakan sudah balik ketika dia sudah mimpi basah. Artinya Islam mensyaratkan dia berakal dan matang secara biologis. Nah, itu berarti dia sudah naik. Jadi levelnya naik kalau sudah al-insan. Nah, kemudian nas. Nas juga beda lagi. Nas itu kemudian bicara makhluk sosial. Jadi di sini kita harus pahami bahwa Islam sedetil itu ketika menyebut manusia. Ada kalanya disebut sebagai biologis, ada kalanya disebut sebagai makhluk yang intelektual tadi, kemudian disebut sebagai makhluk sosial. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini juga punya peran. Semua makhluk itu punya peran hanya satu, tapi manusia punya dua. Jin itu punya materi apa enggak? Tidak. Enggak. Setan punya materi? Enggak. Dia ada. Ada. Malaikat punya materi? Tidak. Hewan punya materi? Tidak. Dia punya ruhani? Hewan. Kucing punya ruhani? Majelis taklim kucing? Tidak ada. Iya, jadi semua makhluk itu dicipta satu dimensi, tapi manusia itu punya dua dimensi. Dia punya dimensi rohani, dia punya dimensi jasmani. Dia punya materi, dia punya spiritual. Dan dia juga punya penghambaan. Manusia itu budak, tapi di saat yang sama dia juga seorang pemimpin. Jadi manusia itu paradoks sebenarnya. Di satu sisi dia budak, tapi di satu sisi dia pemimpin. Tapi itulah menariknya manusia. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa manusia disebut makhluk mulia? Karena dia punya dua sisi yang semua makhluk itu tidak punya. Malaikat, sehebat apapun malaikat, dia tetap dianggap, manusia tetap dianggap lebih mulia dari malaikat. Karena dia punya dua sisi. Dia punya sisi baik, dia punya sisi buruk. Ketika manusia baik, dia di challenge, kok dia bisa melewati maksiat, dia tidak melakukan maksiat, maka dia lebih hebat dibanding malaikat. Karena malaikat tidak punya kompetitor, tidak punya penggoda. Gitu ya. Dan jangan sekali-kali kalian mencoba mendakwai setan. Pak, saya itu sudah anti mainstream kalau dakwah sama manusia. Saya pengen dakwai setan. Tidak bisa. Gitu ya. Jadi menariknya itu manusia punya dua aspek. Kemudian ini yang perlu kita cermati lagi. Kenapa materi ini bicara manusia dan agama? Bahwa manusia itu punya fitrah keberagamaan. Jadi salah kalau bukan salah, kurang tepat. Ada mengatakan ateis itu tidak beragama. Ya, dia tidak beragama formal. Kalian boleh cek Einstein itu di akhir hidupnya itu ada pernyataan yang menarik. Apabila manusia menggunakan akalnya secara utuh, keseluruhan, 100%, maka dia tidak punya alasan untuk menolak adanya Tuhan. Maka sebenarnya manusia itu, dia punya aspek ketuhanan. Dia akan kosong. Jadi fitrah keberagamaan itu ada dalam diri manusia. Pak, gimana kalau orang hidup di hutan? Ya, dia tetap punya fitrah keberagamaan. Kan ketika kita, misal kalian belajar tentang animisme, dinamisme, itu kan menunjukkan mereka mencari sesuatu yang dianggap lebih hebat. Itu kebertuhanan. Kemudian manusia punya keterbatasan akal. Dia perlu agama. Bagaimana menjelaskan kita didolimi setiap hari, misal, kemudian kita disakiti setiap hari, tapi kemudian tidak ada efek apa-apa untuk yang mendolimi kita. Tapi ketika ada agama kan enggak. Toke wae. Saya akan mengejar nanti di akhirat. Loh ya? Coba logis enggak? Ada orang lahir, terus baik terus, kemudian mati, selesai.
Ada orang lahir, kemudian jahat terus, mati, selesai. Kan tidak logis, kita akan piye ceritanya. Tapi ketika kita memahami bahwa agama mengajarkan di situ ada akhirat dan sebagainya, oke lah, tidak apa-apa, saya didolimi, nggak apa-apa Pak. Biar nanti tak tagih di akhirat. Jadi kita menganggap masalah di hadapan kita itu biasa saja. Kenapa? Kalau hari ini kita didolimi ya selesai. Memang kita hari ini didolimi, tapi dunia nggak selesai di sini. Kan gitu. Makanya mau apalah, ada hal yang merugikan kita banyak misalnya, tidak masalah. Karena agama punya konsep itu tadi. Oke, saya kira ini hakikat dan fungsi agama. Dia sumber kedamaian, kemudian dia kontrol sosial, kemudian dia juga sebagai pedoman hidup, tadi sudah disampaikan begitu ya. Nah ini, nah kita bicara ini, kita diskusikan tentang ini, bahwa bagaimana jadinya kalau kemudian hidup kita itu tanpa agama. Oke, biar tidak ngantuk, silakan Mbak dibacakan yang pertama Mbak. Baik, buat yang pertama, dampak jiwa tanpa agama, kehilangan arah dan jawaban atas pertanyaan besar, untuk apa saya hidup? Oke, bisa dipahami bahasa ini? Apa yang ditangkap ketika Mbak Vivi tadi membaca itu? Ya, sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi, benar sih, ketika kita tuh punya pertanyaan kayak, oh masa sih orang baik mati selesai gitu loh. Tapi kalau misalkan kita punya agama, terus kita punya untuk apa saya hidup? Oh ya, kita hidup ya untuk beribadah, untuk baik kepada orang, supaya apa nanti di akhiratnya menjadi yang lebih baik begitu. Ya, oke, beri plus ya. Oke. Jadi memang agama itu selalu memberikan kita arah. Ya, jadi ketika kemudian kita kehilangan arah, kita akan tidak tahu. Dan ini adalah memang yang kemudian pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh manusia. Oke, kemudian yang kedua, silakan Mbak dibaca. Yang kedua, krisis moral dan etika. Sifat baik atau buruk menjadi relatif atau moral relativisme tergantung kepentingan individu atau kelompok, sehingga hilangnya standar kebenaran mutlak. Oke, sambil contoh. Jadi ada standar yang nggak jelas kalau kita nggak punya agama. Sambil contoh. Tahun 80-an di Eropa itu standar perempuan dianggap beretika itu ketika pakaiannya sangat tertutup. Kalian boleh tracking, kan ada itu video tahun 80-an di depan etalase toko ada manekin yang kemudian pakaiannya terbuka, kemudian ada perempuan-perempuan, kemudian mereka merasa jijik, bagaimana mungkin kita bla bla bla. Itu tahun 80. Tapi sekarang kita lihat era sekarang. Jadi yang dulu dianggap beretika adalah tertutup, tapi bisa jadi hari ini yang dianggap fashionable itu malah yang terbuka. Artinya ada pergeseran. Misal lagi, kalau mbah-mbah kita ketemu kita, kok kita diam tidak menyapa, mbah kita akan mengatakan, cah nom saya kira andi toto. Ketemu kok enggak nyopo. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kalian sedang di fasilitas umum, kemudian ada orang sok akrab, sok kenal, ajen ten pundi mbak kuliah, ten pundi UNY, kok piyambakan nggih. Itu kan kita merasa apa sih? Risih. Sok kenal, sok dekat. Sok asik dan seterusnya. Padahal standar orang dulu, orang dianggap ramah itu ya kepo tadi. Artinya kalau kita pakai standar manusia itu dia bisa berubah. Oke, sekarang yang ramai LGBT misal. Dia sudah mulai diterima, berarti ada pergeseran. Tapi kalau kita pakai agama, standar itu jelas. Boleh, tidak. Gitu ya? Jadi kalau kita kemudian tidak beragama, sebenarnya standarnya itu nggak jelas. Bisa jadi hari ini baik, bisa jadi besok tidak. Tapi agama tidak pernah mengajarkan hari ini baik, besok tidak. Kemudian yang terakhir, anomali kesejahteraan. Ini yang saya maksud bahwa materi banyak itu tidak menjamin seseorang itu tidak merasa kosong di dalam dirinya. Jadi kemajuan materi dan teknologi tidak otomatis menjamin kebahagiaan batin, melainkan memicu keterasingan diri dan kesepian. Oke, ini top 3 dunia, angka bunuh diri di Korea Selatan tertinggi
di antara negara maju. Ini Tempo. Kemudian di bawah itu ada Jepang. Pertanyaannya, mereka kurang materi apa? Iya. Oke. Nah, kalau di Indonesia, bagaimana fenomena di Indonesia? Apakah kasus bunuh diri itu tinggi? Tidak. Meskipun ada. Iya. Tapi tidak sampai kemudian di highlight. Jadi di Korea itu tahun 2022 itu setidaknya 13.000 jiwa itu melakukan bunuh diri. Wow. Oke, siapa yang di sini suka drama Korea? Tidak ada. Atau K-pop? Ya itu ya. Jadi itu menjadi hal yang perlu kita cermati, bahwa pada akhirnya agama itu memang sekarang sudah mulai mendapat tantangan, apakah memang dia itu dipertahankan atau tidak. Nah, kemudian ada juga fenomena di Jepang itu mati kesepian. Jadi banyak fenomena bahwa ada orang itu kemudian tiba-tiba ditemukan sudah mati sekian hari, kemudian dia tidak punya keluarga. Dan salah satu fenomena yang ada di Jepang itu kan bahkan di sana ada kementerian yang khusus ngurusi orang-orang kesepian. Dan apakah itu akan terjadi di Indonesia? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa agama. Ibarat neraca, manusia itu dia punya aspek jasmani, dia punya aspek rohani. Jasmani ini diisi dengan materi, rohani diisi dengan spiritual atau agama. Kalau salah satunya hilang, maka ibarat neraca berarti berat sebelah. Tidak seimbang. Nah, orang-orang kemudian ketika rohaninya kosong, dia akan mencari dispensasi narkoba dan seterusnya. Makanya saya harap kalian bisa menjelaskan ke yang lain bahwa memang mungkin prodi kalian bukan prodi pendidikan agama, tapi saya berharap karena kalian juga seorang muslim dan muslimah, maka kalian punya tanggung jawab menjelaskan tentang itu. Begitu. Dan untuk tugas minggu depan materi kita tentang agama Islam, maka silakan cari 3 orang untuk diwawancarai. Wawancaranya tidak perlu formal-formal. Tanyakan kepada mereka, boleh keluarga, boleh teman, boleh tetangga. Tanyakan kepada mereka, kenapa di antara sekian banyak agama yang ada, mereka memilih agama Islam? Alasannya apa? Reasoningnya apa? Kemudian bagaimana mereka memandang keberagaman agama? Apakah perbedaan agama itu sebagai faktor konflik? Jadi misal keluarga kalian menjawab, janjane agama iki jiwae ben penak. Atau mereka memandang seperti apa? Nah, nanti silakan tugas ini kalian buat ringkasan, wawancara tadi diringkas, kemudian dimasukkan di Bismat. Ini ya, jadi di Bismatnya ini ada materi tentang agama, tentang manusia dan agama. Dan di sini ada 2 tugas. Jadi resumen tadi dikumpulkan di sini. Kemudian kuisnya juga tetap dikerjakan. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya terkait manusia dan agama? Belum. Ya, kalau memang belum, tapi nanti tiba-tiba sampai rumah kok ada pertanyaan, boleh diajukan di WA grup mata kuliah ya. Baik. Seperti biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kemarin. Jadi boleh ngelis pertanyaan maksimal 5, minggu depan akan saya tanggapi, dan tolong diperhatikan juga untuk tugas makalah dan presentasinya, termasuk proyek yang saya tugaskan, yaitu membuat konten video tentang agama Islam. Jadi materinya nanti sesuai yang ada di RPS. Begitu. Sekali lagi saya tanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, saya kira itu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.